Halo Marsha. Hai, hai Kak. Halo Marsha, apa kabar? Sehat ya? Hai. Dulu. Sehat itu yang harusnya penting Marsha untuk sekarang ini sehat. Marsha lagi di mana? Di rumah kah? Atau lagi liburan kah? Atau gimana nih Marsha? Di rumah dong, aku memutuskan untuk nggak kemana-mana walaupun New Year, walaupun liburan, tapi ya di rumah aja deh, kayaknya lebih baik di rumah ya, ngejaga kesehatan dan lain-lain. Bagus. Marsha, tapi pertanyaan pemula aku mau nanya sesuatu sama Marsha. Marsha, ini kan corona membuat kita berubah hidup lah ya. Aku pengen tanya deh. Marsha, corona ini membuat seorang Marsha Zulkarnain menjadi orang yang lebih produktif atau mager-magernya nambah gitu? Kalau di dalam bidang musik sih aku malah jadi lebih produktif ya, karena jadi banyak waktu Hmm. di Jakarta. Sementara Hmm. pas nggak corona kan aku tinggalnya di Bandung, karena kuliah di Bandung kan. Hmm. Padahal fasilitas semua untuk ya recording musik dan teman-teman tim tuh semuanya di Jakarta. Jadi pas balik lagi ke rumah karena quarantine malah jadi lebih produktif sih. Jadi produktif. Oke. Tapi ada nggak sih momen atau kebiasaan yang tiba-tiba jadi sering Marsha lakuin pada saat corona ini, tapi waktu dulu normal tuh nggak pernah. Misalkan contohnya Marsha jadi seneng masak atau seneng ngapain, ada nggak sih Syah? Aku lebih sering olahraga sih. Karena Hmm. pas awal COVID ini jadi kayak apa ya, lebih nyadar bahwa health tuh, maksudnya imun tubuh tuh juga penting untuk survive di sini Hmm. kan. Yaudah deh aku memutuskan untuk lebih sering olahraga, terus makannya juga lebih sehat dan lain-lain sih. Keluarga aku sama bunda ya semuanya lagi merubah pola makan, lagi merubah jadi lebih sering olahraga gitu-gitu. Heeh. Oke, berarti Marsha lebih sering olahraga itu. Sahabat Eljon juga harus sering olahraga kayak Marsha biar tubuhnya semakin kuat dan sehat dan imunnya bagus. Marsha, tapi sebelum kita akan ngobrol, aku pengen ngomong ke sahabat Eljon juga teman-teman yang lagi nonton. Teman-teman kalau mau mendapatkan hadiah akhir tahun bisa langsung komen aja komentar untuk Marsha atau memberikan pertanyaan, atau kalau yang mau gombalin Marsha juga boleh sikat langsung terus di kolom komentar. Marsha, ini kemunculan kamu ini berkata memang rame di YouTube, di Instagram, di sosial media ya. Tapi aku pengen tanya deh, sebenarnya emang dari kecil kamu emang pengen jadi penyanyi kah atau ada cita-cita lain dari Marsha sebenarnya? Sebenarnya kalau Hmm. cita-cita agak, misalnya aku pengen jadi penyanyi karena aku dari kecil suka Hmm. nyanyi. Tapi gak nyangka bahwa pas aku udah besar aku beneran bisa jadi penyanyi gitu. Jadi sebenarnya emang pas kecil cita-citanya itu, tapi nggak pernah ada tujuan untuk ke situ beneran gitu. Tapi diarahin nggak sih sama orang tua, misalkan diarahin emang jadi penyanyi atau emang orang tua udah ngasih kebebasan aja ke Marsha? Kebebasan aja sih, karena kebetulan aku pas kecil suka nyanyi, jadi emang dilesin nyanyi. Tapi itu bukan karena mereka pengen aku jadi penyanyi, enggak, karena ya nih anak suka nyanyi, ya udah deh biar dia punya hobi selain belajar doang, ya les nyanyi gitu. Oh, di lesin nyanyi berarti ya. Dari Hmm, kapan? Dari kapan Marsha udah nemuin ibarat kata engeh atau keluarganya Marsha sendiri engeh kalau Marsha ini punya ada ibarat kata talenta atau kebiasaan di dunia musik? dari kecil aku nggak inget sih dari kapan. Dari kecil sebenarnya awalnya Mhm. tuh suka musik. Jadi general aja suka nyanyi sama bisa suka nari. Terus dari situ pas SD akhirnya aku lebih cenderung ke nyanyi. Jadi akhirnya dilesin, kayak sebenarnya bukan diles apa ya? Ada klub gitu di sekolah, terus dimasukin kayak Mhm. yaudah deh sekolah kamu ikut aja les musik di sekolah gitu. Awalnya dari kayak gitu doang. Terus SMP aku bener-bener nggak nyanyi tapi lebih ke nari gitu. Pas SMA baru lebih kayak oke deh kayaknya passion aku lebih di nyanyi nih, ya udah deh akhirnya aku nekunin di nyanyi, barulah mulai ngebikin single yang pertama itu gitu. Oh, gitu. Tapi dulu waktu SMA tuh dulu referensi musiknya apa sih? Maksudnya nyanyiin lagu-lagu apa nih? Apa udah langsung R&B gitu? Enggak, pas SMA aku masih pop banget anaknya, masih kayak yang ngikutin apa ya, mungkin karena pas SMA juga aku dengernya Raisa, Isyana, Tulus, jadi kebawa nyanyinya juga genrenya pop. Tapi sekarang udah lebih finding out sebenarnya aku tuh sukanya di musik apa sih, sebenarnya aku cocoknya di nyanyi lagu yang seperti apa sih gitu. Makanya yang terakhir ini aku ngerinnya R&B. Ah, gitu.
Nah, Marsha, ini kalau ngomongin soal kamu tadi juga ngebahas soal nama-nama besar yang kamu idolain banget dan mungkin sekarang ini kamu udah pernah ketemu juga. Nah, aku pengen tahu juga, ini kan lagu terbaru kamu, ini nyebutnya apa sih? 23, 23 atau apa? Nyebutnya gimana sih sebenarnya? 23 sih, 23. 23. Nah, aku sebelum masuk ke situ aku pengen nanya, maksudnya 23 nih apa? Apakah kamu pecinta Air Jordan kah? Atau kamu penyuka apa? Kenapa 23 dipilihnya? Sebenarnya kalau misalnya ngedengerin lagunya, terus pahamin banget liriknya tuh akan nyadar Oh. sendiri 23 tuh dapet dari sini. Jadi itu bukan 23 tapi jadi ini ada satu lirik yang sounds like cinta indah berdua, engkau belah jadi tiga. Terus kayak itu menarik karena aku waktu itu bingung kayak aduh judulnya apa ya gitu kan. Tapi aku pengen yang unik, catchy, tapi apa terus saya kayak yaudah beli dari situ 23 gitu. 23. By the way, ini lagu ciptaan kamu sendiri atau ada orang lain yang menciptakan? Yang Untuk nyiptain liriknya itu segala macam. Leo Manino yang nyiptain, tapi kayak itu dua tiga ini hasil dari kita diskusi bareng. Jadi emang ada pas workshop tuh ada proses diskusinya, ngobrol, aku mau kayak gimana dan yang lain, akhirnya terciptalah 23. Oke, sebelum kita terjun masuk lagi dalam soal 23 itu, dua hati yang dibagi jadi tiga ya Marsha ya, sakit banget ya. Aku pengen nanya dulu, gimana sih cerita tentang pertemuan kamu atau mungkin gimana sih cerita soal kamu dijodohkan lagu dengan 23 dan kamu juga dijodohkan dengan ibarat kata Lael sama Nino tuh kan, aduh, kalau 2020 tahunnya mereka banget deh. Semua hits itu mereka yang buat semua. Itu gimana ceritanya? Kamu bisa bertemu sama mereka dan bisa bekerja sama dengan mereka. Jadi sebenarnya tuh dari kapan ya? Dari 1,5 tahun yang lalu deh kayaknya aku tuh pengen bikin lagu sama mereka bertiga, Lale sama Nino. Dari mulai lagu Marion Jola yang Jangan itu. Terus abis itu ya kan tadi aku cerita juga selama pandemi aku malah jadi produktif. Dari keproduktifan itu aku tuh punya kesempatan ditemuin banyak orang, banyak banget peluang yang terbuka. Salah satunya adalah join label. Akhirnya di tahun ini pas lagi pandemi COVID-19 aku diajak masuk label Rans Musik. Dari situ juga akhirnya aku dipertemukan sama tiga kakak besar ini Laleo Manino itu. Ah gitu. Sebelum ini aku ada pertanyaan cabang lagi nih setelah kamu jawab. Ini kamu sebelum masuk ke Lail Menino, aku mau nanya soal Rans Musik. Kenapa kamu dari beberapa banyak label besar, label yang sudah ibarat kata banyak sudah lama lebih lama daripada Rans, kenapa kamu ibarat kata menjatuhkan pilihan kamu ini sebagai musisi ibarat kata pendatang baru yang udah ngehits banget tapi kamu milihnya Rans Musik? Kenapa sih? Karena apa ya, aku ngerasa the offer yang mereka kasih tuh lebih apa jadi tuh aku di Lens Musik punya be able untuk do things yang aku pengen juga, jadi nggak penuhnya mereka yang ngatur. Mereka tetap nanya Marsha maunya kayak gimana, Marsha comfortable-nya kayak gimana, mereka tetap ngasih wewenang untuk aku berkarir. Maksudnya jadi aku tuh nggak terlalu di apa ya, nggak terlalu yang terpatok sama mereka gitu. Itu sih makanya aku memutuskan memilih Rans Musik karena mereka masih membiarkan aku untuk do the things I want, pengennya kayak gini 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 gitu. Jadi nggak semuanya dikoordinasi sama mereka. Itu sih yang bikin aku seneng, kayak jadi akhirnya aku ngaku apa ya, aku sebagai musisi senang ngelakuinnya, mereka sebagai label senang. Jadi it's a two way conversation, nggak hanya semuanya dari mereka dan aku jalan kayak gitu aja gitu. Oke, ibarat kata kamu juga diberi kebebasan juga untuk Rans Musik juga memilih genre musik kamu dan juga lagu-lagu kamu seperti apa. Dan aku mau tanya, kebebasan itu juga kah yang kamu dapatkan ketika kamu harus bekerja sama dengan musisi besar si Lael, Iman, sama Nino? Dapat itu juga atau memang dia benar-benar ngarahin kamu? Atau kamu oke sih ya terserah kamu mainnya gimana? Aku dikasih kebebasan sih, tapi ya balik lagi mereka kan emang lebih tahu lah, udah lebih duluan terjun. Jadi akunya sendiri juga yang kayak kakak menurut kakak gimana nih, aku minta minta mereka opini mereka sebagai orang yang lebih senior di kan. Tapi mereka ngasih aku kebebasan banget, kayak aku maunya apa, genrenya apa, beatnya seperti apa, ceritanya apa, dan lain itu mereka semuanya serahin ke aku. Mereka tinggal bikin lirik, beat, ya hal-hal yang out of my control gitu. Jadi aku seneng sih, seneng banget kerja sama ketiga kakak itu.
Oke, berarti emang seru banget ibarat kata memang kamu termasuk yang beruntung ya harus udah mendapatkan sama mereka. Nah, ini aku mau tanya soal proses rekaman nih ya. Proses rekaman ini kan masa pandemi nih, ibarat kata pasti banyak banget kesulitan yang harus dilewati banyak musisi ketika produksi. Nah, kalau dari kamu sendiri ada nggak sih momen-momen atau hal-hal yang aduh ribet banget nih pada saat produksi tapi harus corona? Gimana sih ya? Sebenarnya nggak terlalu banyak, cuman ya itu sih lebih ke aku sendiri tuh masih anaknya masih parno, jadi aku Nah, memegang kalau misalnya aku nggak butuh keluar rumah atau misalnya pekerjaan yang harus aku lakuin masih bisa aku lakuin di rumah, aku apa ya, aku make sure aku kerjain di rumah aja deh gitu kan. Cuman kan nggak, tapi kalau misalnya recording nggak bisa dari rumah kan, satu fasilitasnya di rumah aku nggak ada, terus lebih enak semuanya tuh ketemu face to face. Jadi yang pas recording ya kita akhirnya ketemu, misalnya offline, misalnya semuanya ketemu gitu di recording studio, tapi orangnya sangat minim, kayak cuman aku, cuman komposernya, ketiga kakak itu, vocal director sama engineer-nya udah berenam doang kita di situ di satu studio. nah, gitu. Jadi ibarat kata masih tetap untuk menjalankan protokol ya karena ibarat kata kamu juga masih ada sedikit parno ya. Oke, siap. Ini kita tinggalkan untuk pada masa produksinya. Ini aku balik lagi ke soal lagunya dan liriknya. Ini banyak banget yang ibarat kata komen juga di YouTube musik video kamu juga, lirik video kamu bahwa misalkan kok Kak Marsha sangat menjiwai lagu dua tiga ini. Ibarat kata dua hati menjadi tiga ini. Ini coba Marsha boleh menjawab jujur. Kalau bisa sih jujur ya. Marsha, apakah yang membuat kamu sangat mendalami lagu dua tiga itu? Apakah memang itu pengalaman pribadi seorang Marsha Zulkarnain? Boleh Heeh. dijawab Marsha. Ya sebenarnya kalau lagu 23 itu sendiri relate Ah, sama ini, makanya alasan pertamanya aku buat itu karena aku pengen banget bikin lagu yang relatable sama semua orang, gak hanya sama aku gitu kan. Terus ya, jadi jadi malu. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa menjiwai banget, satu ya karena aku musisinya, kedua ya mungkin aku pernah di dulu pernah ngalamin gitu. Tapi ya semua orang kan kayaknya pernah deh ngalamin itu kak, ya nggak sih? cowok mana yang tega membelah perasaan hati seorang Marsha Zulkarnain? Hei, cowok Aduh, mana? Pastinya cowoknya akan sekarang akan menyesal. Menyesal sudah membelah hatinya dan perasaan Marsha Zulkarnain. Tapi kalau pada saat waktu produksi, pada saat kamu nyanyiin lagu itu kan memang eh, yang tadi aku bilang dapat banget. Yang kamu bayangin apa sih pada saat kamu nyanyi itu? Pada saat rekaman itu kan pasti kan harus penuh penjiwaan. Apa yang kamu masukin dalam tubuh kamu dan mindset kamu ketika nyanyi lagu itu pada saat rekaman dan jadi dalam banget sih ya. tapi kan sebenarnya itu tuh sebenarnya lagunya sedih, tapi cara cara aku nyanyi sebenarnya nggak terlalu sedih kan. Kayak aku tuh pengennya ini tuh lagu sedih, tapi aku ngebawainnya fun aja, kayak pengen ngasih pesan bahwa kalau sedih lo galau lo nggak harus menye-menye kok. Ini tuh lebih yang kayak "Ih, sekarang lo pilih dia atau gue" gitu aja. Pengen tuh fun aja Hai. ya, kayak nggak mau terlalu yang menye-menye karena itu so last year lah 2020, lebih ke apa ya, woman empowerment gitu. Maksudnya kayak Ah gitu. Tuh, sahabat Eljon. Marsha udah bilang, kalau misalkan kamu dibagi perasaan kamu, kamu nggak usah menye-menye. Karena masih banyak orang-orang yang bisa kamu untuk perjuangkan. Jangan pernah memperjuangkan orang yang nggak mau perjuangan kamu. Bener nggak sih, Seh? nah. Bener banget. Tapi soal ini sih ya, soal untuk promonya, kamu sedikit kesulitan nggak atau apa yang dibuat oleh Rans Musik dan juga kamu sebagai untuk cara kamu untuk berpromosi untuk lagu dua tiga ini? Untuk promosinya ada cara-cara khusus nggak sih dari kamu dan juga Rans? Ada, tapi mungkin kalau untuk sekarang kayak 30% gitu loh kak, belum belum optimal sih. Kayak kita cuman, maksudnya ini tuh baru gerak di digital apa ya, social media, cuma di Instagram. Hmm. Radio baru mulai nih sama Eljon radio, sisanya tuh akan dilakuin pas Januari. Jadi emang sekarang ya udah kita rilis dulu aja, terus kemarin baru rilis official lyric videonya, baru itu sisanya nanti kita kayaknya lakuin gencar-gencarnya tuh di Januari gitu.
Januari. Kayaknya Januari studio Eljon udah buka, jadi kamu bisa main-main deh. Kayak kita bisa saling curhat satu sama lain dengan soal 2/3 itu deh, Sya, kayaknya, Sya. Boleh, Bagus ya. boleh dong. Ini Oke. sedih Ya. live IG doang kayak. Karena Iya offline. nih, nggak bisa ketemu langsung. Enak kan kalau ketemu langsung, habis itu makan bakso ya, saya enak ya, saya ya. Bakso ikan tuh enak banget sih ya. Langsung rame komentar ya. Aduh, Ada ketawa. yang, oh nih ada juga komentar terpilih yang aku pilih nanti, sementara aku pilih Nisha. Aduh, katanya ada, aduh mamanya ada gadis baju pink bikin saya terpana. Luar biasa. Siapa yang bisa gantiin dia dengan gombalan-gombalan akan kita kasih hadiah ntar sih akhir tahun. Dimas mana Dimas? Dimas siapa sih? Kita nggak tahu. Oke, next. Ini balik lagi soal 2/3. Ini kepengen banget. Boleh nggak sih ya? Kamu nyanyiin lagu 2/3 ini live di Instagram ini boleh sedikit, boleh banyak. Untuk Boleh. orang-orang yang penasaran lagu kamu seperti apa sih, Syah? Boleh ya? Boleh ingin refnya ya. Boleh. Kini hanya satu kata, pilih aku atau dia, jangan buang waktuku. Oh sayang, ingatlah hatiku bukan pilihan. Hati bukan pilihan, tapi kamu harus memilih menonton musik video dan juga official video klipnya 2/3 di Rans Musik tentunya. Dan udah meluncur di semua platform musik ya, Syah? Udah. Udah Udah. semuanya. Jadi kalau yang belum Ya, jadi kalau misalnya ada yang belum dengar atau belum nonton, bisa langsung ke YouTube-nya Rans Musik aja. Kalau enggak, langsung ke platform-platform musik. Tulis aja 2/3. Nggak usah dipikirin 2/3 itu apa. Pikiran aja 2/3 dua hati yang harus dibagi 3. Aduh, sakit banget. Oke, Syah. Untuk mengakhiri live Instagram kita, aku pengen challenge kamu. Aku pengen kasih beberapa pertanyaan, dan kamu bisa langsung jawab cepat. Boleh ya, saya? Boleh. Boleh ya? Oke, yang pertama. Marsha akan memilih lebih baik diselingkuhin atau selingkuh? Diselingkuhin. Susah ya ini diselingkuhin. Soalnya aku nggak jahat. Diselingkuhin. Bis, coba. Cowok beruntung mana ini? Cowok cewek kayak gini diselingkuhin tuh, bahaya banget. Oke, next. Itu kalau soal diselingkuh atau diselingkuhin. Aku pengen nanya, Marsha ini orangnya lebih memilih baik diputusin atau mutusin, Syah? Dua, aku tuh nggak pernah mutusin orang tahu, jadi aku mutusin deh kali-kali. Mutusin kali-kali. Memang harus ada rasa tega dulu sih ya. Nanti kamu dibohongi terus, diselingkuhi nanti kalau kalau kamu nggak tegas. Oke, soal pariwisata boleh ya saya? Ini memang kamu sekarang lagi ibarat kata lagi nggak liburan hanya di rumah aja. Tapi kalau kamu dikasih kesempatan nih ya, kamu lebih baik liburan ke gunung atau ke pantai sih ya? Ke pantai. Aku anaknya pantai banget sih, Kak. Aku anaknya laut, laut dan pantai sih. Jadi kayaknya aku milih pantai. Anak senja banget ya saya. Luar Gak ngopi, biasa. Kak. Nggak ngopi. Oke, the last question soal makanan. Kamu lebih memilih batagor atau jangan? Kamu lebih memilih siomay ikan atau bakso ikan? Bakso ikan deh, aku belum pernah nyobain sama ikan. Oh, kamu lebih senang bakso ikan ya? Iya, iya. Makannya bareng penjualnya nggak sih, Syah? Tuh kan. Karena Syah, ini kita boleh aku nanya di luar konteks musik lah, kamu ya. Ini karena banyak banget aku nggak bisa menahan apresiasi atau juga komentar-komentar dari para netizen. Ini aku nyampein aja sebenarnya. Aku pengen nanya soal si bakso ikan itu, soal si bakso ikan. Kamu melihat ini kan kita langsung sebut nama aja ya, si Dimas ini, Mas Dimas ini melenjak banget untuk karirnya, dan juga kamu sebagai sahabatnya melihat Dimas ini sebagai orangnya gimana sih? Boleh boleh sharing ke kita nggak? Kamu melihat Dimas tuh orangnya gimana sih? Dimas tuh baik, baik banget. Karena dia suportif. Itu sih yang membuat sekarang masih saling temenan gitu ya, karena kita saling support pekerjaan kita masing-masing. Karena kan ya aku jadi di bidang entertainment, aku di bidang musik, ya butuh lah support satu sama lain gitu.
ya dia one of my closest friend yang sampai sekarang tuh masih dekat karena saling support gitu. Dia teman aku di industri inilah gitu bisa dibilang. Berarti kalian memang temenan yang saling support ya. Berarti Dimas juga support kamu untuk lagu untuk 23 ini juga ya, Sya ya? Banget dia support Oke. banget ya. Oke, untuk Dimas Bam, kalau misalkan Marsha ke studio Eljon Radio, tolong bawain bakso ikan buat kita bertiga, kita makan sama-sama, oke? Jadi jangan hati yang kita bagi jadi 3, cukup mangkok bakso ikan, kita makan 2 mangkok, kita bikin jadi 3. Oke, Marsha, thank you banget udah kita gangguin waktu sore harinya. Tapi satu pertanyaan terakhir, Marsha, next project dari kamu apa ada? Boleh di-share ke kita? Next project dari Marsha? Next projectnya insya Allah aku akan ngeluarin single terbaru lagi. Kayaknya kayak Februari atau Maret. Doain aja Kak, semoga lancar COVID-19 ini. Semoga lancar juga promo-promo dari 23 biar bisa langsung terus berkarya. Oke, Marsha, thank you banget. Tapi sebelum mengakhiri untuk kita live Instagram kali ini, aku mau ngumumin dulu untuk pemenang yang mendapatkan hadiah akhir tahun dari Eljon Radio adalah atas nama Vandra _785 dengan gombalan. Aduh mamanya ada gadis baju pink bikin saya terpana. Luar biasa. Marsha, ini aku ada 2 permintaan request buat dari kamu, boleh ya? Terakhir ya. Yang pertama aku minta tune greeting kamu. Aku contohin ya. Halo, aku Marsha Zulkarnain, dengerin terus lagu 23 di Eljon Radio. Oke. Silakan, Syah. Halo, aku Marsha Zulkarnain. Jangan lupa untuk dengerin terus lagu 23 di Eljon Radio. Oke, yang terakhir Syah, ini permintaan aku pribadi sebenarnya. Aku belum pernah ketemu langsung sama kamu, hanya lewat Instagram. Boleh kita foto bareng lewat Instagram? Boleh dong. Boleh ya. Oke, Syah, siap-siap ya. Hitung ya. 1, 2, 3. Oke, terakhir, karena aku suka Korea, aku pengen kasih kamu saranghae. Siap ya? 1, 2, 3. Oke, Marsha, thank you banget udah kita gangguin harinya. Sukses terus, sukses untuk lagu 23-nya, untuk promonya, dan sukses juga untuk project kedepannya yang nanti kemungkinan akan awal tahun 2021 menjadi awal yang baik untuk Marsha juga. Dan sehat terus, salam untuk Bunda ya. Yes. Thank you so much ya Kak. Dan jangan lupa ditunggu 2 bakso kita bagi jadi 3.